Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anita Putri dengan NIM 241351109. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Berdasarkan hasil running program Python yang ditunjukkan pada gambar, dilakukan perbandingan tiga metode segmentasi citra yaitu thermos loading, outsu, K-means, clustering, dan watershed. Pada citra sintetis yang terdiri atas beberapa objek lingkaran berwarna dengan tambah Gaussian noise, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan masing-masing metode dalam memisahkan objek dari background maupun antar objek yang saling bertumpangan tindih. Pada gambar pertama terlihat citra input berupa 4 lingkaran berwarna merah, hijau, biru, dan kuning. Di atas background abu-abu gelap, lalu objek dibuat saling bertampung tindih untuk mensimulasikan kondisi nyata pada pengelolaan citra digital. Selain itu, ditambah Gaussian noise sehingga citra tampak berbintik-bintik. Penambahan noise bertujuan agar proses segmentasi menjadi lebih realitas, karena citra digital pada kondisi nyata umumnya mengandung gangguan atau draw. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lihat hasil segmentasi menggunakan metode thresholding Otsu yang ditunjukkan kepada gambar kedua. Metode ini bekerja dengan mengubah citra RGB menjadi grayscale terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menentukan nilai threshold optimal secara otomatis berdasarkan distribusi histogram, intensitas pixel pada citra tersebut. Dari hasil segmentasi, kita bisa melihat bahwa objek berhasil dipisahkan dari background menjadi warna putih dan hitam. Lingkaran hijau dan kuning terlihat cukup jelas karena keduanya memiliki intensitas grayscale yang lebih tinggi dibandingkan background. Namun, lingkaran biru tampak lebih gelap sehingga sebagian area justru terdeteksi sebagai background. Setelah itu, kita juga masih menentukan banyak titik noise di dalam objek. Ini terjadi akibat pengaruh Gaussian noise yang sudah ditambahkan secara citra awal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa metode Otsu ini cukup baik digunakan untuk segmentasi sederhana yang berbasis intensitas. Tetapi metode ini punya kelemahan, yaitu cukup sensitif terhadap noise dan kurang efektif ketika objek memiliki intensitas yang hampir sama atau saling overlap satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Sakira Dirmaya Sunarta dengan NIM 24135111008, mata kuliah Analisis Citra Digital. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi pada gambar ketiga ini ditampilkan hasil segmentasi citra menggunakan metode K-means clustering dengan nilai K sama dengan 3. Metode ini bekerja dengan cara mengelompokkan seluruh pixel pada citra berdasarkan kemiripan nilai warna RGB. Dengan kata lain, pixel yang memiliki karakteristik warna yang mirip akan dimasukkan ke dalam kelompok atau klaster yang sama. Dari hasil segmentasi yang diperoleh, terlihat bahwa citra dibagi menjadi 3 klaster utama. Setiap klaster kemudian dipresentasikan oleh warna rata-rata dari kelompok tersebut, sehingga beberapa objek mengalami perubahan warna setelah proses segmentasi. Sebagai contoh, lingkaran merah dan lingkaran hijau cenderung masuk ke dalam klaster yang sama karena memiliki kemiripan karakteristik warna. Akibatnya, kedua objek tersebut ditampilkan dengan warna baru yang tampak hijau kekuningan, sementara itu lingkaran biru tetap berada pada klaster yang berbeda karena memiliki perbedaan warna yang cukup signifikan dibandingkan objek lainnya. Selain itu, bagian background juga berhasil dipisahkan ke dalam klaster tersendiri, sehingga dapat dibedakan dari objek-objek utama pada citra objek-objek pada citra, namun hasil segmentasi ini belum sepenuhnya sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah klaster yang digunakan hanya 3, sedangkan variasi warna pada objek dalam citra sebenarnya lebih banyak. Akibatnya beberapa objek yang seharusnya terpisah justru tergabung dalam klaster yang sama. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kualitas segmentasi menggunakan K-means clustering sangat dipengaruhi oleh pemilihan nilai K. Jika nilai K dipilih sesuai dengan jumlah objek atau variasi warna yang terdapat pada citra, maka proses pengelompokan akan menjadi lebih akurat dan hasil segmentasi yang diperoleh akan semakin baik. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Raelca Maharani Demerjo dengan NIM 2413511010. Jadi di sini saya akan membahas tugas analisis citra digital yang dimana sudah diberikan oleh Pak Nurweda script Python-nya, yang setelah itu saya running melalui VS Code saya yang mana menghasilkan gambar. Ada 4 gambar, yaitu yang pertama original, yang kedua itu ada K3, lalu yang ketiga itu ada Kita lihat hasil. metode thresholding. Assalamualaikum. Lalu yang akan saya bahas yaitu materi watershed, yang dimana pada gambar keempat itu diperlihatkan hasil segmentasi di mana pemisahan objek yang saling bersentuhan atau bertumpang tindih. Nah, sebelum proses watershed dilakukan, citra terlebih dahulu dibersihkan menggunakan operasi morfologi opening untuk mengurangi noise kecil. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses distance transform untuk menentukan area foreground dan dilation untuk menentukan background. Nah, setelah marker dibuat, algoritma watershed diterapkan untuk mencari batas antar objek. Nah, maka di hasil akhir itu menunjukkan adanya garis merah terang pada tepi objek yang menandakan batas segmentasi. Nah, dibandingkan dengan metode sebelumnya, watershed itu mampu memisahkan objek yang overlap dengan lebih baik dan menghasilkan batas objek yang lebih jelas. Namun, pada beberapa bagian masih terlihat pengaruh noise pada garis tepi akhir, adanya draw pada citra input. Jadi, itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai gambar keempat yang menggunakan metode watershed. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semua, perkenalkan nama saya Renaldo T dengan NIM 2413511005. Jadi di sini saya akan menjelaskan memberikan kesimpulan mengenai materi kelompok yang sudah kami siapkan. Nah, secara keseluruhan, ketiga metode segmentasi memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing, baik itu metode Otsu, metode K-means, dan metode watershed. Yang dimana metode Otsu ini memiliki karakteristik dan keunggulannya itu lebih sederhana dan cepat untuk memisahkan objek berdasarkan intensitas terang gelap, tapi sensitif terhadap noise dan overlap objek. Nah, sedangkan metode K-means lebih efektif dalam segmentasi berbasis warna karena mempertimbangkan informasi RGB. Namun, hasilnya itu sangat dipengaruhi oleh jumlah klaster yang dipilih. Nah, sementara metode watershed memberikan hasil yang terbaik dalam memisahkan objek yang saling bertumpang tindih karena mampu mendeteksi batas antar objek secara detail. Oleh karena itu, metode watershed ini lebih cocok untuk digunakan pada citra dengan objek kompleks dan saling bersentuhan seperti apa yang dilakukan pada percobaan ini. Terima kasih.